Oke, kali ini kita akan coba untuk membahas bagian yang kedua, yaitu yang segi 6 ini ya. Di yang segi 6 ini di sini ada 1 2 3 4 5 6. Yang paling sering dipakai kalau ini stiker ya, biasa stiker itu. Jarang dipakai lah kalau stiker, kita kan membuat sesuatu dari nol ya. Nah, yang kita pakai di sini biasanya ada 3 yang tengah ini, yaitu shapes, draw, dan import. Misalnya kita mau bikin sebuah tampilan gitu ya, maka kita di sini butuh sebuah shape, maka kita keluarkan shape dari sini. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah juga, ini kan kotak defaultnya. Kita bisa ganti misalkan jadi segitiga atau misalkan jadi bulat. Oke, kemudian setelah kita keluarkan shape atau gambar, nah di proses editing yang tengah ini dia berubah tabnya jadi banyak seperti ini. Jadi banyak tab-tab edit. Kalau tadi kan cuma 5 ya sebelum dikeluarkan sesuatu. Ini jadi banyak sekarang. Ada emboss, ini efek timbul seperti kemarin ya, kita bisa pakai. Kita rubah dulu warnanya, misalnya ini. Oke, ini masih perkenalan ya. Jadi ini perkenalan seperti kemarin. Kita belum membuat apa-apa. Kita perkenalkan tab-tabnya saja. Ini emboss, yaitu efek timbul, kemudian ada inner shadow. Oke, ini apa namanya, cahaya yang muncul dari dirinya, asik. Inner shadow itu cahaya yang mengelilingi si objek itu. Kemudian ada shadow seperti kita tahu shadow bayangan ya. Oke, seperti ini tuh bayangannya. Oke, kemudian ada perspektif. Nanti kita bahas perspektif. Jadi dia kalau di Photoshop itu transform. Kemudian ada 3D shape-nya jadi 3D. Kalau 3D kita bisa lihat dari sampingnya. Nah, di sini sudah kelihatan 3D gitu ya. Kemudian ada juga rotasi. Ini seperti biasa memutar-mutar saja. Kemudian ada erase color ini nanti kita pakai untuk menghapus warna ya yang ada di satu objek itu, satu warna satu objek. Misalnya kita akan hapus, nah ini kan warna ungu tadi kita hapus ya, hilang semua gitu. Tapi kalau udah hitam putih kita bisa hapus hitamnya. Kemudian ada masking ini menutup, jadi seperti menghapus gitu ya. Kemudian ada eraser ini menghapus manual. Kemudian ada stroke ini bagian pinggirnya, outline kalau bahasa kitanya. Nah, ini outline-nya. Kita bisa pilih outline-nya misalkan merah. Kemudian ada color filters. Nah, ini kita bisa menyesuaikan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada opacity, ketebalan warnanya. Oke, ini semakin ke normal semakin ke ini ya, biasa gitu. Kemudian ada tekstur seperti kemarin ya, tekstur. Jadi tekstur itu untuk mengubah si shape itu menjadi apa yang kita inginkan. Misalkan kita isi dengan gambar ini, maka teksturnya berubah. Oh, ini karena sudah proses editing. Jadi oh iya, tekstur hanya untuk gambar. Jadi shape dia tidak pakai tekstur. Nanti kita bahas di depan. Kemudian ada color, ini untuk warna tadi ya. Relative size position ini sama ya seperti kemarin. Kita kalau misalkan ingin naruh di pas tengah, kita bisa gunakan ini. Naruh di pinggir ke sini, naruh di bawah ke sini gitu. Kalau untuk tengah biasanya klik atas, klik bawah, itu jadi sangat tengah sekali. Oke, ada send to back, send to front. Kemudian ada copy, ini duplikat, jadi 2 ini. Kemudian ada crop ini memotong. Jadi kalau bentuknya tadi seperti ini, kita potong seperti ini, hasilnya nanti dia terbelah. Crop namanya juga ya. Kemudian ada delete, dihapus. Oke. Kemudian ini berlaku ya sama dengan gambar. Maksudnya cuman kalau ini shapes. Nah, kalau misalkan pas tadi kita di sini, ini kalau kita tidak klik kan dia kembali ke asal ini ya untuk mengeluarkan sesuatu. Apa dia mengeluarkan import gambar
atau mengeluarkan draw itu maksud menggambar, atau mengeluarkan shapes. Kalau tadi kita mengeluarkan shapes kan, nanti kita akan bahas mengeluarkan gambar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.